Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqana lil khayri khalqihi wa lil-tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kuliah suruh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk kumpul bersama bersilaturahim. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini, duduknya kita pada pagi hari ini ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dikumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita ini di dalam kitab Nashihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa la yu'tihi ad-du'a illa wa qad 'adda lahu al-istijabah. Kita masih membahas seputar tentang doa. Yang pembahasan ini putus dari beberapa pertemuan yang lalu. Terakhir saya menyampaikan di Masjid Andalusia kalau tidak salah, terkait tentang doa kita. Ternyata tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah mempersiapkan doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin kita membahas ada beberapa hal yang membuat doa-doa kita ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah karena matinya hati yang ada di dalam diri kita. Jadi Pak, ini hati yang ada di dalam diri kita harus selalu kita jaga. Jangan sampai yang memang organ terpenting di antaranya dalam tubuh kita yaitu hati. Hati kita baik, perilaku dan perkataan kita baik. Hati kita buruk, perkataan dan perilaku kita pun akan buruk. Hati kita baik, ibadah kita baik. Hati kita baik, doa-doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita buruk, ibadah kita juga ternilai buruk di hadapan Allah. Hati kita buruk menjadi penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Adham yang pertemuan sebelumnya beliau mengatakan ada 10 penyebab yang menjadi hati kita mati, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang sudah kita bahas
Araftumullah falam ta'uddu huquqahu. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tetapi kita tidak menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, za'amantum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kita cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kita meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Kita membaca Al-Qur'an tetapi kita tidak mengamalkannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok membaca Al-Qur'an kita tidak mengamalkannya padahal kita tahu membaca Al-Quran itu banyak pahala yang Allah berikan. Bukan baris, bukan selembar, tetapi per huruf Allah akan memberikan pahala kepada kita. Yang harus kita perhatikan di sini adalah qara'tumul Qur'ana falam ta'malu. Membaca Al-Quran tanpa ilmunya dan tidak mengamalkan isi atau esensi yang ada di dalam Al-Quran, Pak. Membaca Al-Quran itu hukumnya wajib apa sunnah di luar sholat? Kalau di dalam sholat ada kewajiban kita membaca Al-Quran, yaitu membaca suratul Fatihah. Di luar sholat kita baca Quran sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah. Membaca Al-Quran di luar sholat itu hukumnya sunnah. Tetapi belajar ilmu tajwid itu hukumnya adalah wajib. Kita belajar tajwid, ada izhar, iqlab, idgham dan lain sebagainya, murad, mad lazim, mad wajib dan seterusnya, itu kita perlu tahu. Kita pelajari dari A sampai Z tentang ilmu tajwid karena mempelajari ilmu tersebut adalah hukumnya wajib. Nah, kewajiban inilah yang akan menunjang kualitas membaca Al-Quran kita. Dengan bagusnya ilmu tajwid yang kita pelajari, kita pahami, kita praktikkan di dalam membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran tersebut akan membimbing kita. Al-Quran tersebut akan menjadi wasilah Allah memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi Al-Quran malah melaknat kita. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran ogah belajar ilmu tajwid, kita nekat baca belepetan. Panjang dibaca pendek, makhorijul hurufnya tidak pas dan lain sebagainya. Itu dikhawatirkan apa? Kita tidak mendapatkan pahala, tapi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mempelajari ilmu tajwid, istiqomahlah kita membaca Al-Quran. Jangan sampai rasa malas kita membaca Al-Quran ini itu karena Al-Quran udah ogah dibaca sama kita. Kalau Al-Quran bahasanya udah ngadat sama kita, udah ngambek sama kita, itu Al-Quran kagak bakal manggil-manggil kita. Tidak akan menggugah hati kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita mengalaminya. Oleh karenanya, mari kesempatan kita masih banyak. Kita banyak guru-guru yang memang faham Al-Quran, khususnya di Kelurahan Gandul. Banyak pengajian-pengajian tahsin yang dibuka beberapa majelis taklim. Kita sempetin, kita ikuti. Itu agar kita lebih bagus lagi apa? Cara kita membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Yang keempat, akaltum ni'amallahi falam ta'uddu syukraha. Kita telah makan nikmat-nikmat Allah tetapi kita tidak tunaikan syukurnya. Ini kunci nih. Kunci hidup kita adalah sabar dan syukur. Sabar tatkala Allah memberikan ujian kepada kita,
bersyukur tatkala Allah memberikan anugerah dan nikmat buat kita selama hidup di alam dunia. Yang pernah kita bahas tuh as-sabru 'ala ta'at, as-sabru 'ala musibah, as-sabru 'anil ma'siyat. Sabar tatkala kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti apa? Terbukti kita tergolong orang yang sabar menjalankan perintah Allah. Kita datang kemari rame-rame, kita melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Kan luar biasa. Ini kesabaran kita ini. Nggak usahlah kita datang ke musola ini yang jauh di rumah kita. Terkadang ada rasa segan kita untuk bangun mendengar azan subuh, segera kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh di rumah. Apalagi ini kita nih sabar menjalankan taat perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi as-sabru 'alal musibah. Sabar tatkala kita mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu berbeda. Allah memberikan ujian buat saya berbeda dengan ujian buat Ustaz Tengku dan buat Ustaz Khairuz Zaki. Yang jelas kita orang yang beriman, walladzina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Orang yang beriman dia beramal soleh dan Allah akan memberikan ujian dan cobaan sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi agar tidak terasa berat ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, jangan dijadikan beban dan jangan kita pikul. Dan kalau kita pikul akan menjadi berat. Apa? Kita jalani. Kita jalani apapun ujiannya, kita jalani. Karena kehidupan ini adalah sebuah perjalanan kita. Insya Allah dengan kita jalani, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini sudah menjadi takdir kita. Allah sudah menghendakinya dan Allah sudah mengatur kemampuan kita. Pun Allah sudah tahu kadar kemampuan kita. Pastinya ini semua sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Tinggal kita sabar atau tidak menjalaninya. Tatkala kita sabar menjalani takdir, kita akan mendapatkan pahala terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita menjalankan takdir dari Allah, murid-murid geruntuk mulu, ngeluh mulu, begitu. Takdir itu terus berjalan tuh. Tetapi karena kita tidak ikhlas, kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita kudu bersabar. Dan yang ketiga as-sabru 'anil maksiat. Kita sabar agar kita menahan diri kita dari gerakan-gerakan, ajakan-ajakan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Di antaranya adalah nafsul ammarah. Begitu. Dan ada juga penjelasan bahwasanya dengan kita bersabar tatkala Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, ikhlas, ridha, itu pahalanya tak terhingga yang Allah berikan. Kita sholat, pahala sholat kita ditimbang, ditakar sama Allah sekian. Kita berpuasa, pahala puasa Ramadan kita dicatat, ditimbang, dinilai sekian. Ada hasil masing-masing. Tetapi tatkala kita mendapatkan ujian dari Allah, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sabar, kita serahkan pasrah kepada Allah. Ini apa yang kita dapati? Begitu banyak pahala yang berlipat ganda yang Allah berikan kepada kita. Jadi pahalanya tiada terhingga, Pak. Banyak pahala yang kita dapati. Nah, agar hati kita tidak mati, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akaltum ni'amallahi falam ta'uddu syukraha. Kita harusnya telah memakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita apa? Yang pernah dijelaskan dulu di beberapa pertemuan yang lalu oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Amin.
ada syukur dengan hati, ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan perbuatan, ada yang namanya merawat nikmat dari Allah dengan cara kita bersyukur. Ingat ya Pak, kalau lupa silakan buka YouTube channel Bapak Rohmain, di sana ada tersimpan rapi. Begitu. Nah, kalau kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya Allah, ini yang membuat hati kita menjadi mati, tidak cukup. Kita hanya mengucapkan alhamdulillah saja tanpa ada aksi nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini baca kitab agak lama karena agak ada ceramah. Jadi sekalian. Jadi kita tutup jam 5.30, setelah itu kita ngopi-ngopi, pulang jam 8.30. Lamaan ngopinya ya. Yang kelima, Ibrahim bin Adham mengatakan, "Qultum inna syaitana aduwwukum falam tukhanifuhu." Kamu telah berkata bahwa syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kita sudah tahu musuh kita adalah para setan, jin dan iblis yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Setan dan iblis akan masuk ke dalam neraka karena kesombongannya. Makanya orang yang berbuat dosa, berbuat salah karena khilaf, masih ada kesempatan banyak untuk bertobat. Tetapi tatkala kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, karena apa? Karena kesombongan kita, berarti sifat kita sama dengan sifat setan dan iblis. Kalau kata Bunyamin, wujudnya manusia tetapi hatinya dan sifatnya seperti iblis. Jangan sampai kita tergolong yang model begitu. Jadi wujud kita manusia, hati kita pun seperti layaknya manusia. Kita bercontoh kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sudah menyatakan syaitan adalah musuh kita, kita lawan. Jangan kita malah melakukan ajakan-ajakan yang memang menjadi bisikan para syaitan dan iblis untuk kita mungkin lalai beribadah, bahkan berani meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Atau yang kadang kita sholat mah sholat, puasa mah puasa, tapi tanpa sengaja kita terus berbuat kezaliman. Ini Pak yang kudu kita jaga. Kita berbuat zalim, terkadang kita tidak merasa itu perbuatan yang salah. Kita merasa itu perbuatan biasa. Tetapi di hadapan Allah hati-hati. Ini tercatat rapi perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan zalim kita yang memang terkadang menghiasi kehidupan kita. Oleh karenanya ini diajarkan nih, ya, sholatlah dengan sholat yang baik agar hasil sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita yang baik akan membawa kita menjadi hamba yang baik. Sholat kita yang baik apa? Akan menjadi pribadi kita yang memang tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang keji. Sholat masih berbuat munkar, berbuat keji, jangan salahin penjelasan ayatnya, salahin kita. Oh, berarti sholat kita belum benar, cuman menggugurkan kewajiban saja, itu pun kadang selagu-lagunya kita. Begitu, makanya mari ini kesempatan kita hidup di alam dunia ini, nikmat ini kita jaga, kita rawat agar kita terus beribadah dengan rasa nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui syaitan adalah musuh kita, kita tentang dan kita lawan. Apa? Agar menjaga hati kita menjadi tetap baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya, qultum innal jannata haqqun wa lam ta'malu laha. Kamu telah berkata bahwasanya surga itu benar adanya, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Ya Pak, kita sudah tahu ya, sudah mendengar penjelasan-penjelasan dari para guru-guru kita. Dengan iman dan takwa kepada Allah, dihiasi dengan amal ibadah, amal soleh, tidak berbuat zalim, kita akan masuk ke dalam surga. Ulaika ashab, bahwasanya kita ini akan tergolong orang-orang yang kekal di dalam surga. Apa yang membuat kita kekal di alam surga? Yaitu dengan perbuatan amal soleh yang kita lakukan tanpa adanya perbuatan zalim yang kita perbuat. Jangan sampai kita berbuat baik, tapi kadang kita masih juga berbuat zalim. Dikhawatirkan tatkala ruh dicabut dari jasad kita, kita belum sempat bertobat. Kita mungkin pernah menyakiti hati orang lain, kita belum minta maaf, udah keburu meninggal. Ya, kita mungkin pernah melakukan perbuatan membuat orang lain resah dan kecewa, kita belum sempat minta maaf, kita meninggal dunia dengan kezaliman kita itu. Nih, pahala-pahala yang pernah kita dapati di alam dunia dikhawatirkan akan habis nanti di hadapan Allah. Yang dikatakan kita menjadi manusia atau hamba yang muflis, yang bangkrut tatkala menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meyakini surga itu ada. Surga itu sudah disiapkan oleh Allah. Makanya mari sama-sama kita beramal untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau buat kita Pak, buat orang awam seperti kita, harapan kita itu udah. Harapan kita itu mendapatkan ridho dari Allah, masuk ke dalam surga. Tetapi ada para wali-walinya Allah, nggak penting surga atau neraka, bahasanya yang penting kau ridho kepadaku, engkau aku taruh dalam neraka pun tidak apa-apa. Yang penting kau ridho. Tuh, tingkatan wali Pak. Lah kita, kalau kita bahkan ya kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, meninggal dunia, alam kubur kita menjadi nikmat, alam kubur kita menjadi rawdah min riyadil jannah, dibangkitkan kita, dihisab, kita masuk ke dalam surga. Itu kan harapan kita, harapan orang awam buat kita yang sedang menjadikan diri kita ini dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, Allah mencintai kita. Yang akhirnya kita mendapatkan ridho tadi, kita masuk ke dalam surga yang memang telah Allah janjikan buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya jangan sampai itu kita mengatakan surga itu benar adanya, tetapi kita tidak beramal untuk masuk ke dalam surga. Yang ketujuh, qultum innan nara haqqun wa lam tahrabu biha, bahwasanya kamu telah berkata bahwa neraka itu benar adanya, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kita menghindarkan diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka. Berarti apa? Berarti kita menghindarkan diri kita dari perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita mengakui kebenaran adanya neraka dengan bukti kita tidak melakukan pelanggaran secara sengaja dalam kehidupan kita menjalani di alam dunia ini. Yang kedelapan, qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddulah, bahwasanya kamu telah berkata mati itu benar adanya, tetapi kamu tidak bersedia baginya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian sering kita jumpai, kematian sering kita saksikan. Harusnya kematian-kematian yang pernah kita lihat,
kejadian kematian pernah kita saksikan langsung dengan mata kepala kita, itu menjadi sebuah ukuran pelajaran buat kita bahwasanya kita pun pasti akan mengalami hal tersebut. Nah, makanya tidak cukup kita datang melawat, kita datang takziah, tetapi kita dijadikan sebuah pelajaran buat kita, yang akhirnya itu membuat hati kita menjadi mayit. Karena kita apa? Tidak menjadikan sesuatu yang kita hadapi pada saat itu sebuah pelajaran, diantaranya adalah kematian. Kematian jadikan sebuah pelajaran buat kita agar menjadi kita bisa pandai-pandai introspeksi di dalam kita menjalani kehidupan di alam dunia ini. Terlebih alhamdulillah kita berada di bulan akhir penghujung 2024. Coba kita berkaca, kita berintrospeksi, sudah seberapa nilainya kita berbuat baik selama 1 tahun ini. Coba kita ingat-ingat. Kalau memang kita pernah berbuat dosa, ya mari kita bertobat di penghujung tahun ini. Masuk 2025 kita perbaiki apa yang pernah kita salah di tahun 2024, 2025 kita perbaiki. Oh, ibadah kita 2024 seperti ini, 2025 harusnya tingkat beberapa level. Karena itu harapan kita. Jangan stuck di situ aja tuh kualitas ibadah kita. Sering aja Pak, kurang bagus, apalagi nurun. Yang bagus adalah berukurannya umur kita, bertambahnya umur kita, berarti kan kurang tuh jatah hidup kita di alam dunia. Harusnya bertambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah menunjukkan kita beramal untuk mempersiapkan bahwasanya kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena setelah kematian kita tidak dirasa lagi beramal yang terus mengalir buat kita, yaitu sedekah jariyah, amal jariyah kita yang kita keluarkan untuk tempat-tempat yang digunakan untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Makanya di beberapa tempat saya menyampaikan, Pak, kalau kita punya anak, punya cucu yang ngajarin alif ba'ta dan suratul Fatihah, itu kita. Mungkin keterbatasan kita tidak bisa mengajarkan Al-Quran dan tajwidnya secara keseluruhan. Setidaknya Al-Fatihah itu kita yang ngajarin. Nggak pada? Karena Al-Fatihah dibaca dalam sholat. Selagi Al-Fatihah itu dibaca dalam sholat, Al-Fatihah itu dibaca oleh anak cucu kita untuk mendoakan kita. Satu, kita dapat pahala. Yang kedua, apa? Itu ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat buat anak cucu kita karena kita yang mengajarkannya. Jadi, kalau memang kita menyerahkan sepenuhnya kepada guru ngaji, bahkan sampai ngajarin Al-Fatihah saja itu orang lain, rugi kita. Ruginya apa? Kita tidak bisa merasakan kemanfaatan ilmu yang kita ajarkan untuk anak cucu kita. Makanya ini diperhatikan pondasi dalam keluarga, diantaranya ajarkan suratul Fatihah untuk anak-anak kita. Ini menjadi investasi kita. Nanti tatkala kita meninggal dunia, itu pahala bacaan suratul Fatihah terus mengalir kepada kita. Yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh, anak yang mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dengan begitu, dengan 3 item tadi menjadi modal kita yang telah meninggal dunia. Yang saat kita masih hidup di alam dunia ini, ayo kita terus tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan kematian yang akan menghampiri kita. Yang ke-9, intabahtum minan naum fastaqaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kamu bangun dari tidur
lalu kamu menceritakan keaiban-keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban kamu sendiri. Nah, ini Pak, kita bangun di pagi hari, kita sibuk membicarakan aib orang lain, tapi kita lupa kekurangan atau aib yang ada di dalam diri kita. Kita bisa duduk bareng begini Pak, tidak ada rasa sungkan dan tidak ada rasa malu. Kenapa? Karena Allah menutupi aib kita. Allah menutupi aib kita. Oh, andai kata Allah membuka aib yang saya miliki, mungkin Bapak agak mau dengerin saya ini ngomong. Begitu Pak Jedesra. Iya. Sama, andai kata Allah membuka aib yang dimiliki oleh Pak Jedesra pun sama. Oh enggak, saya berteman sama beliau. Kan begitu. Kita segan duduk sama beliau. Ini kenapa? Karena masing-masing kita, aib-aib kita, keburukan kita, celah kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita manusia, hamba yang lemah, malah mencoba untuk membuka aib orang lain, padahal aib diri kita ini masih banyak yang harus kita perbaiki, yang harus segera minta kita pertolongan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Bersyukurnya kita adalah Allah menutupi aib kita. Jadi alhamdulillah, di antara nikmat itu Pak, itu tertutupnya aib yang kita miliki. Nah, jangan sampai di pagi hari kita terbangun dari tidur, kita sudah berniat untuk membuat perbuatan tercela, di antaranya entar nih pagi gua datang ke sono, gua ngobrol ke sono, gua mau ceritain si anu begini, pagi hari udah begitu Pak. Ya Allah, hati mati. Jangan harapkan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sibuk aja dah, sibuk sama diri kita, sibuk sama dosa kita, sibuk sama khilaf kita. Kalau kita sudah menyibukkan untuk diri kita sendiri, memperbaiki diri kita, kita tidak akan sibuk dengan kesalahan dan aib orang lain. Yang ke-10, dafantum mautakum walam ta'tabirulah. Kamu menguburkan mayat-mayat, tetapi kamu tidak jadikan pelajaran bagi mereka. Begitu. Tadi sama nih, nomor 10 sama dengan nomor ke-8. Ada sambungan. Kita menyaksikan orang yang meninggal dunia, jadi pelajaran buat kita. Kita menyaksikan orang, kita nganterin ke kuburan, kita nyaksiin kuburan kita ukurannya sekian kali sekian, tingginya sekian, masuk lagi ke lubang landak, belum ditutupin. Temen yang katanya sayang banget, tatkala tanah dijatuhin, nginjeknya paling kenceng, ya dijejok buat itu. Selesai kelar penguburan, teman yang tadi teman kita kemana-mana, apakah nemenin kita? Enggak, pergi sambil ngerokok, tawa-tawa, tinggalin kita. Gitu. Ya, harusnya kita jadikan pelajaran. Oh, kita di alam kubur sendiri. Yang pernah saya sampaikan di beberapa majelis takziah, bahwasanya selama selama sehari semalam, alam kubur memanggil kita sebanyak 5 kali, Pak. Nanti ini di pertemuan selanjutnya ya Pak Jia, gitu. Sebanyak 5 kali itu alam kubur manggil kita. Di antaranya adalah ana baitul wahdah, itu kata alam kubur. Tapi kita nggak dengar. Sehari semalam kita mendengar azan sebanyak 5 kali. Kita dengar. Apakah tatkala kita mendengar azan kita langsung melaksanakan sholat? Oh tidak. Terkadang kita masih bilang entar dulu, nanggung. Ya. Tapi ini alam kubur, untung kita agak dengar, Pak. Oh, kalau kita dengar repot kita. Kita lagi sedang enak-enaknya, kita lagi kumpul sama bini, anak cucu lagi pada main, kita dengar tuh tiba-tiba alam kubur, ana baitul wahdah. Udah gak enak gitu kita. Tetapi ini dijelaskan oleh para ulama. Ini alam kubur sehari semalam manggil kita sama kayak dengar kita manggil azan sehari semalam 5 kali. Itulah kenapa kita jadikan pelajaran. Kita tidak cukup groyok-groyok doang nganterin saudara tetangga kita ke alam kubur, kita nyaksiin. Oh, begitu kondisi alam kubur. Kita jadikan pelajaran buat kita. Dengan begitu apa? Insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran yang begitu indah.
Yang dari ke-10 permasalahan ini coba kita pelajari satu-satu, kita pahami, kita laksanakan, insya Allah akan terjaga hati kita menjadi mati. Dan insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah penjelasan hadis dalam kitab Tanqihul Qaul. Di sini dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya dari ibadah. Kenapa? Yang pertama, doa itu ibadah apa bukan, Pak? Ibadah, karena sebuah perintah dari Allah, ud'uni astajib lakum. Man perintah tuh. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Yang kedua, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, apapun permasalahan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengharapkan bantuan dari yang lain. Cukup nanti Allah yang menjadi perantara semuanya, selesai urusan dunia dan akhirat kita. Itulah kenapa yang dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Saya pernah ngobrol, Pak, sama sahabat saya. Perjalanan hidupnya luar biasa. Beliau menemukan sebuah titik terang yang indah, bahwasanya segala sesuatu hidup di alam dunia ini cukup dengan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada manusia banyak kecewanya, banyak keceleknya. Tetapi berharap kepada Allah, kita tidak akan merasakan kecewa sedikit pun, melainkan kita akan mendapatkan sebuah jawaban yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan 10 hal tadi harus kita laksanain. Agar apa? Oh, hati kita terjaga. Insya Allah doa kita pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan singkat kita ini menjadi pertemuan yang indah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.